Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retina Wahyuni, NIM 1801015044, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang otonomi daerah untuk memenuhi tugas administrasi pembangunan. Jadi, apa itu otonomi daerah? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian otonomi tidak hanya dalam pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya seperti sumber daya dana, sumber daya manusia, dan sumber daya yang lain-lain dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatar belakangi keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Permasalahan dalam otonomi daerah di Indonesia. Masalah-masalah tersebut antara lain: 1. Adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Yang keempat, kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Yang kelima, adanya korupsi di daerah. Yang keenam, adanya potensi muncul konflik antar daerah. Permasalahan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi telah menciptakan kesempatan untuk mengeksploitasi potensi daerah dan sekaligus memberi peluang bagi para pahlawan baru untuk menganggap dirinya telah berjasa di era reformasi untuk bertindak semaunya. Untuk menyiasati beratnya beban anggaran, pemerintah daerah semestinya menempuh jalan alternatif. Selain intensifikasi pungutan yang cenderung membebani rakyat dan menjadi disinsentif bagi perekonomian daerah, yaitu dengan cara: 1. Efisiensi anggaran, dan kedua, seperti revitalisasi perusahaan daerah. Asas otonomi daerah antara lain: yang pertama, menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Yang kedua, penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah, kabupaten, dan kota. Yang ketiga, asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Tujuan dari otonomi daerah. Ada beberapa tujuan dari pemberian otonomi daerah. Yang pertama, distribusi regional yang merata dan adil. Yang kedua, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin banyak. Yang ketiga, adanya sebuah keadilan secara nasional. Yang keempat, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Yang kelima, menjaga hubungan yang harmonis antar pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia. Yang keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, menumbuh praksara dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21, dalam menyelenggarakan otonomi daerah memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah.
Yang kelima, memungut pajak dan retribusi daerah. Yang keenam, mendapatkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah tersebut. Yang ketujuh, mendapat sumber-sumber lain yang ada yang sah. Yang kedelapan, mendapat hak lainnya yang diatur dalam pemerintah perundang-undangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.